Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bertemu kembali dalam ruang Zoom ini untuk melakukan saat teduh bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari Kamis tanggal 11 Agustus tahun 2022 dengan tema Sabat. Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita masing-masing untuk menyambut sabda Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Nama Yesus Termulia. Mari kita pujikan bersama. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga tekun lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta. Di surga tekun lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia kerja dan berteduh. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanmu mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanmu mencerminkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di Alkitab kita bisa menemukan kehadiran Allah sebagai hakim yang menegakkan keadilan di tengah kehidupan umat manusia. Dalam bahasa Ibrani, hakim disebut sabat, yang memiliki arti seseorang yang memiliki peran untuk menghakimi, mengadili, memerintah, membela, dan juga mengambil keputusan. Dalam Mazmur 82 ini, kita berjumpa dengan Allah yang hadir dalam peran sabat atau hakim. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pagi hari ini dari Mazmur 82 ayat 1 sampai dengan ayat 8 nanti akan dibacakan oleh Pak Denny. Mari kita berdoa bersama.
Bapa Surgawi, Bapa yang sangat mengasihi kami. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini, Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami boleh mengerti firman Tuhan pagi hari ini. Sehingga kami boleh menggunakannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur pasal 82 ayat 1 sampai 8. Allah dalam sidang ilahi. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah, Ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa dalam kegelapan. Mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia, kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Denny. Bapak Ibu Saudara, Allah menghakimi yaitu memberi penilaian, keadilan, dan juga menunjukkan kuasanya dalam memerintah, menegur, dan juga menghukum mereka yang justru mengambil peran Allah di tengah kehidupan orang lain. Di ayat pertama, pemazmur menyampaikan bahwa peran Allah yang menghakimi itu diambil oleh para Allah yang merujuk pada Allah palsu yang ada di tengah kehidupan orang-orang Israel. Allah palsu disembah mereka yang meragukan kuasa Allah yang selalu menjaga kehidupan mereka. Karena mereka tidak kunjung keluar dari masa-masa pembuangan. Di tengah situasi ini, pemazmur tetap meyakini bahwa Tuhan Allah adalah hakim yang adil. Allah tidak tergoncangkan kuasanya. Aksi yang ditunjukkan Allah sebagai hakim adalah sesuatu yang luar biasa. Karena melalui hal inilah setiap pembaca Mazmur dapat melihat kehadiran Allah yang jauh lebih berkuasa daripada Allah lain. Selain itu, para Allah juga merujuk kepada para penguasa kerajaan yang senang memerintah sesuai dengan keinginan hati sendiri, sehingga dirinya dianggap sebagai Allah yang harus dipatuhi oleh banyak orang. Sekali lagi, peran Allah yang menghakimi atau sapat itu diambil oleh orang-orang yang merasa lebih layak memberi penghakiman, sebab mereka merasa bahwa Allah itu begitu jauh dan tidak terlihat apa yang sedang mereka perbuat. Mereka memposisikan diri mereka sebagai orang-orang yang penuh kuasa dan dapat memakai kesempatan sebagai keuntungan pribadi di tengah kehidupan mereka. Padahal orang-orang seperti yang dimaksud oleh pemazmur adalah orang-orang yang suka memutarbalikkan hukum dan terancam binasa. Mereka lebih peduli dengan kesejahteraan diri mereka sendiri, meski ada banyak orang yang membutuhkan perhatian mereka. Melihat kondisi ini, Bapak Ibu Saudara, pemazmur merenungkan bahwa kini saatnya bagi pemazmur untuk dapat berseru kepada Allah yang mampu memberi keadilan untuk yang lemah, anak yatim,
membela hak orang sengsara dan orang yang kehilangan, serta meluputkan orang lemah dan orang miskin di tangan orang fasik. Pemazmur menyadari bahwa dirinya tidak mampu menghadapi kehadiran para Allah, baik Allah lain maupun para penguasa. Namun pemazmur mengimani bahwa Allah jauh lebih berkuasa. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, umat diajak untuk memohonkan pertolongan hanya kepada Allah yang memiliki kuasa atas segala bangsa. Mari Bapak Ibu kita renungkan. Allah selalu hadir di dalam kehidupan kita dan selalu berupaya untuk membawa kita keluar dari kesengsaraan. Itulah yang Ia lakukan kepada pemazmur dan juga direfleksikan oleh pemazmur. Allah menjadi sabat atau hakim yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ia menghakimi dengan cara mengarahkan kita untuk menyatakan kebenaran apabila kita jatuh dalam kesalahan. Ia berlaku adil bagi mereka yang terus berupaya mengarahkan hati dan hidup kepadanya. Ia membela dengan cara memberi kita kekuatan dan jalan ketika kita merasa tersesat. Dialah yang berkuasa di atas kehidupan kita dalam menjalani keseharian kita. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang kemudian membuat kita menjauh dari kuasa Allah. Jangan sampai kita memposisikan sesuatu jauh lebih tinggi daripada kehadiran Allah di tengah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, pimpinlah setiap kami dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari, agar kami dapat selalu menempatkan Engkau sebagai yang berkuasa atas kehidupan kami. Tanpa Engkau, kami tidak mampu menjalani kehidupan kami. Tolong Tuhan, ajarkanlah kami untuk selalu menyerahkan hidup kami ke dalam kuasa-Mu. Biarlah Bapa yang selalu menjaga dan menuntun kami di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita merespon firman ini. Kita akan memulai hari-hari hidup kita akan mengawalinya dengan doa. Kemudian juga mengakhiri dengan doa pula ketika kita akan beristirahat malam. Kita akan mendoakan beberapa orang di sekitar kita agar kita semua mengutamakan Tuhan dalam hidup. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.